Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai panduan penyusunan rencana pembelajaran semester Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Sebagaimana format yang telah diberikan universitas kepada fakultas, kita akan mulai menyusun rencana pembelajaran semester. Pada bagian awal terdapat identitas tentang mata kuliah, program studi, dan kode mata kuliah. Program studi sebagai contoh kita isi program studi pendidikan agama Islam. Kemudian mata kuliahnya pendidikan karakter Islam. Kita cantumkan kode mata kuliah. Pada semester berapa kuliah ini dilaksanakan dan juga berapa beban SKS-nya. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa mencantumkan nama Bapak dan Ibu beserta gelar. Pada bagian berikutnya adalah kolom isian capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat menjadi CPL. Berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, terdapat aspek-aspek yang dinyatakan sebagai capaian pembelajaran yang melingkupi pembangunan jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta kewenangan dan kewajiban seseorang atau pembelajar sesuai dengan level kualifikasinya. Dalam KKNI, capaian pembelajaran didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Nah, keempat sikap ini kemudian dirumuskan di dalam SKL atau Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam 3 unsur, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan ini kemudian terbagi menjadi keterampilan umum dan keterampilan yang khusus. Unsur sikap dan keterampilan umum ini tercantum dalam lampiran standar nasional perguruan tinggi. Sedangkan keterampilan khusus dan domain pengetahuan ini dirumuskan oleh forum program studi sejenis seperti asosiasi bidang keilmuan dan juga terkait dengan perumusan kurikulum di program studi tersebut. Untuk rumusan sikap dan keterampilan umum dari SNDikti ini, semua lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib memiliki sikap sebagai berikut. Jadi Bapak dan Ibu silakan menyesuaikan unsur-unsur sikap yang ada di dalam rumusan sikap tersebut dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Dalam hal ini kita ambil contoh di dalam mata kuliah pendidikan karakter Islam, ada sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya, ini sebagai sikap nomor 1. Kemudian menginternalisasi sikap-sikap dalam pendidikan karakter, ini ada sikap nomor 12 dan seterusnya. Kemudian pada aspek pengetahuan, ini rumusannya disesuaikan dengan dokumen kurikulum di program studi. Sedangkan rumusan keterampilan umum lulusan program sarjana ini diantaranya ada 9 poin. Silakan Bapak dan Ibu juga menyesuaikan dengan mata kuliahnya. Sebagai contoh di sini, yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan seterusnya. Ini adalah keterampilan umum yang terdapat di dalam lampiran SNDikti. Selanjutnya adalah keterampilan khusus. Ini akan terkait dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah tersebut secara khusus. Kemudian pada kolom berikutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK. Bapak dan Ibu bisa mengisi kolom ini mengenai capaian pembelajaran mata kuliah secara umum. Umpamanya capaian pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan karakter Islam ini adalah mampu membentuk kepribadian mahasiswa dan seterusnya. Kemudian pada kolom berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini mencantumkan mengenai hal-hal apa saja yang terkait dengan mata kuliah, baik dari pokok bahasan maupun sub-sub pokok bahasannya. Jadi menjelaskan tentang lingkup kajian dari mata kuliah tersebut atau hal-hal yang akan dipelajari di dalam mata kuliah. Kolom berikutnya adalah isian tentang komponen penilaian dan persentase. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pedoman Akademik Universitas Ibnu Khaldun,
Maka ada komposisi UAS itu 50%, kemudian UTS 20%, tugas individu 20%, kehadiran atau sikap dan perilaku itu 10%. Pada kolom berikutnya Bapak Ibu bisa mengisi informasi tentang media pembelajaran yang digunakan di dalam perkuliahan. Misalnya saja menggunakan LMS atau Learning Management System dengan aplikasi Moodle versi kedua, atau menggunakan aplikasi Zoom Meeting sebagai media tatap maya, dan lain-lain. Pada kolom selanjutnya, Bapak dan Ibu mengisi tentang metode pembelajaran yang digunakan di dalam perkuliahan. Misalnya saja menggunakan metode Small Group Discussion atau model Jigsaw, atau mungkin menggunakan metode Discovery Learning, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kolom mengenai referensi pembelajaran. Pada kolom ini Bapak dan Ibu silakan mengisi daftar pustaka atau sumber-sumber buku, internet, dan lain-lain yang digunakan di dalam perkuliahan. Pada bagian selanjutnya Bapak dan Ibu akan mengisi kolom-kolom terkait proses perkuliahan. Pada kolom pertama ada informasi mengenai perkuliahan. Misalnya perkuliahan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian kolom kedua ada informasi mengenai kemampuan akhir sesuai tahapan belajar atau sub dari capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah yang tadi sudah kita isi, ini adalah subnya. Misalnya mahasiswa dapat memahami hakikat pendidikan karakter Islam. Nah, di dalam taksonomi Bloom, memahami ini berada pada level 1 atau kognitif 1. Kemudian materi pembelajaran kita isi dengan apa pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan pertama ini. Sini sebagai contoh kita membahas materi tentang hakikat pendidikan karakter Islam. Pada kolom berikutnya adalah bentuk pembelajaran. Pembelajaran ini dilaksanakan dalam bentuk kuliah tatap maya, tatap muka, langsung di kelas, atau mungkin bentuknya praktikum. Sedangkan pada kolom berikutnya adalah metode pembelajaran. Metode yang kita gunakan misalnya small group discussion. Lalu kita isi kolom deskripsi tugas dengan tugas apa yang akan kita minta kepada mahasiswa pada pertemuan pertama. Misalnya membuat resume materi untuk tema bahasan dengan kriteria penilaian, kualitas evaluasinya itu maksimal 2 halaman. Kemudian indikator penilaiannya adalah bahwa mahasiswa dapat menjelaskan definisi tentang pendidikan karakter Islam. Waktu perkuliahan adalah 3 kali 50 menit. Karena mata kuliah ini 3 SKS, maka durasinya adalah 3 dikali 50 menit. Kemudian pada kolom berikutnya adalah referensi yang digunakan pada pertemuan pertama. Misalnya di situ ada 2 buku atau 1 buku, dicantumkan judul bukunya. Kemudian bobot penilaian atau presentasi penilaian, karena tugas individu atau kelompok itu komposisinya 20%, maka pada pertemuan ini berapa dari 20%? Misalnya 2% dari 20% persentase tugas. Baik, sekian penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.